Nabi di dalam wajib wada menyampaikan kepada umatnya, aku tinggalkan kalian pada dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat, Al-Quran dan As-Sunnah. Bla 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 bla. Cintailah orang tua kamu, peliharalah keluargamu, dan seterusnya hingga kemudian Nabi pun mengatakan, wahai umatku, apakah aku sudah menyampaikan apa yang disampaikan Allah itu kepada kalian, bahwa sesungguhnya semua umat pada saat itu kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah aku menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan. Kemudian dia mengadakan, ya Allah, saksikan aku telah menyampaikan kepada mereka. Di surga nanti tidak ada rasa iri, walaupun pada satu sisi Allah telah mentakdirkan surga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dari tingkatan 1 sampai ke 7 itu tidak ada orang yang masuk surga itu kemudian iri. Dari 7 iri ke 5, 5 iri ke 3, dan seterusnya. Karena kita mengalami sebuah persaksian yang panjang dari kematian. Dari kematian itu kemudian Allah mengumpulkan di mahsyar nanti. Di mahsyar itu nanti kemudian kita berdiri. Di hadapan kita, di atas kita itu ada matahari. Selama berapa tahun? 50 tahun, 50.000 tahun lalu. Hidup kita cuma 50 sampai 60. Tapi 50.000 tahun. Kemudian persidangan. Sampai kemudian kita digiring. Setelah digiring, kita tuh sudah menyaksikan, ya Allah, kebesaran Allah itu luar biasa. Siapapun, apakah dia orang beriman, apakah dia tidak beriman, hidup adalah persaksian. Sehingga kemudian ketika waktu dia masuk surga, Masya Allah, bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah, ya Allah, matur suwun Gusti, saya engkau masukkan di dalam surga. Ndak ono perasaan kemudian, waduh aku kok gak didekek kono, gak didekek loro, gak didekek nang telu. Mlebu nang surga saja sudah rasa syukurnya yang luar biasa. Karena apa? Menyaksikan luar biasa kekuasaan Allah yang sangat begitu luar biasa. Ayah dan ibunda yang dirahmati Allah, anak-anak kita adalah persaksian antara saya, jenengan, keluarga, dan semuanya, bahwa sesungguhnya Allah telah menitipkan karunia itu kepada jenengan. Bahwa sesungguhnya kita pun bersaksi bahwa sesungguhnya ia adalah karunia Allah terhadap diri kita. Dan wisuda ini pun juga persaksian. Dari sebuah proses panjang pembelajaran yang sangat begitu panjang, disaksikan seperti ini. Setelah kemudian jenengan titipkan kepada kami. Anda bayangkan, jenengan dapatkan nikmat, dapat rezeki, jenengan berikan itu kepada sebagian kepada keluarga, sebagian kepada lembaga ini untuk SPP. Terus kemudian anak itu memiliki nilai iman, memiliki nilai kebiasaan, yang semua itu adalah karunia yang Allah limpahkan kepada jenengan dan anak jenengan. Maka saya bersaksi, selama kami lelah, selama kami membina Ananda, tentu ada perasaan-perasaan yang tidak enak dalam proses perlakuan, dan harus saya sampaikan karena ini merupakan bentuk persaksian, dan saya juga akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan persaksian itu adalah kita berharap kepada Allah agar Ananda bisa mencintai Al-Quran itu
sampai kita bersaksi ketika waktu kita di surga, ya Allah, dari manakah lembaran sutra yang sangat begitu cantik ini yang engkau pakaikan kepadaku. Kita dipakaikan mahkota, kita dipakaikan pakaian kebesaran, ya, yang kita seakan-akan tidak pernah melakukannya. Maka kemudian Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku telah melimpahkan kepadamu anugerah dari anak yang telah engkau azamkan, engkau didik menjadi anak yang hafidh Quran. Semua adalah persaksian. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada proses persaksian disaksikan juga oleh Allah, para malaikatnya, anak-anak, dan juga kita semua terhimpun dalam rangka untuk sebuah doa agar kita istiqomah di dalam kekuatan iman dalam rangka untuk mencintai Al-Quran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit apa yang kami sampaikan ini kami bisa melepaskan Ananda kepada pangkuan ayah dan bunda untuk kembali dididik kepada jenjang yang lebih baik. Tapi kami ingatkan, Rasulullah mengatakan manusia itu adalah tambang. Untuk masuk ke surga itu banyak pintu-pintunya. Ada pintu dermawan, ada pintu puasa, ada pintu ulama yang mengajarkan ilmu. Dan salah satu hafalan itu adalah salah satu kecerdasan di antara sekian banyak tambang. Maka seandainya kita punya azam terhadap anak itu, kita inginkan menjadi salah satu penghafal Quran, kita juga harus membekali Ananda dengan kemampuan yang lain sesuai dengan Allah anugerahkan kepada Ananda. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kemudian Ananda sebagai Al-Quran yang bisa berjalan itu kemudian menjadi nur. Nama lembaga ini namanya Nurul Insan, Yayasan Nurul Insan. Kemudian ditambah dengan cendekia. Nurul itu sosok nur, cahaya yang bisa memberikan kebermanfaatan. Insani yang selalu mengedepankan akal sehatnya, sehingga kemudian bisa mensejahterakan alam semesta ini. Cendekia di antaranya itu ada dua kecendekiaan, cendekia di dalam dunia dan cendekia di dalam akhirat. Kepada Allah saya berharap mudah-mudahan ini adalah sambutan saya yang seharusnya saya menginginkan di akhir acara, karena acara itu yang menilai itu adalah si pemangku lembaga. Jadi nanti para ustadz dan para ustadzah itu kemudian mendapatkan nilai dari saya itu ada. Jadi nanti saya akan menyampaikan, wah, acara saya nilai 8, acara saya nilai 9, acara saya nilai 7, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita akan perbaiki
Mohon doa restu ayah dan bunda, jenengan adalah para tonggak-tonggak dari generasi penerus adik-adik di kelas 5, 4, 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan adik-adik nanti akan lebih baik dan juga bisa meneruskan apa yang menjadi semangat para ananda yang berbahagia pada hari ini dengan acara wisuda. Kepada Allah saya mohon ampun, mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih hadirin hadirat dan para tamu undangan yang kami muliakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wali Santri Rumah Tahfidz Insan Cendekia yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Sriyati. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Insan Cendekiawan beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ustadz, Ustazah, baik pembina asrama maupun pendidik di akademiknya, yang kami banggakan wali santri, bunda-bunda yang telah hadir di ruangan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sejenak Bapak dan Ibu, mari kita menundukkan kepala kita, menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah melimpahkan begitu banyak nikmat di pagi hari ini, terutama nikmat silaturahmi kita pada kesempatan pagi hari ini di dalam wadah kegiatan terakhir anak-anak kita. Kemudian tak lupa pula mari kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk yang mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ustadz, Ustazah, tidak banyak yang kami sampaikan di sini, hanya 3 kata. Pertama, ucapan terima kasih kami. Yang kedua, permohonan maaf kami. Yang ketiga, harapan kami. Ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada yang terutama Ustadz, Ustazah yang telah membimbing di asrama sejak anak-anak kami dititip hingga hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Ustadz, Ustazah yang telah membimbing di akademiknya, sehingga anak-anak kami dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ucapan terima kasih kami juga kepada lembaga ini yang telah memfasilitasi seluruh fasilitas yang digunakan oleh anak-anak kami selama berada di sini. Terakhir ucapan terima kasih kami kepada panitia penyelenggara kegiatan ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai wali santri untuk menyampaikan sambutan ini. Kemudian permohonan maaf. Permohonan maaf kami yang pertama kepada Ustadz, Ustazah asrama. Sungguh dalam pertemuan, dalam bimbingannya, dalam titipan anak-anak kami ada salah tingkah, salah kata, salah sikap selama dalam bimbingannya itu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam
kami mohon maaf. Kemudian kepada ibu-ibu ustadz-ustazah di akademis, selama mentransfer ilmunya ke anak-anak kami, selama KBM itu berjalan, mungkin selalu ada sikap, ada kata, ada tingkah anak-anak kami yang membuat bapak dan ibu mohon juga kami dimaafkan. Kemudian yang ketiga, kepada lembaga ini yang telah menyiapkan fasilitas, jika selama anak-anak kami dalam keberadaan di sini membuat fasilitas ini rusak mungkin, dicoret mungkin, atau tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian harapan kami, pertemuan ini bukan yang terakhir. Kami mohon antarkan anak-anak kami ini nanti oleh ustadz ustazah dengan doa tulusmu yang ikhlas. Semoga anak-anak kami ini tetap istiqamah dengan apa yang dia peroleh dari sini menuju tempat yang baru dan yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan dengan baik di sana nanti. Kemudian kami pun wali santri tetap berdoa, terus berdoa untuk lembaga ini, mudah-mudahan terus maju dan berjaya ke depan. Khusus kami yang dari luar Jawa di ujung timur Nusa Tenggara Barat sana, mudah-mudahan ada ansor-ansor lain yang melanjutkan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Perlu diketahui bahwasanya alhamdulillah untuk kelas 6 di tahun 2020-2021 ini ada anak yang berasal dari ujung timur, dari Kepulauan Riau, dan ada salah satu anak di kelas 6 ini pun juga ada yang berasal dari ujung barat, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan doa kita semuanya ke depan, mudah-mudahan santri dari Rumah Tahfidz Insan Cendekia ini bisa tersebar dari